Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin membuat suatu video presentasi dengan judul presentasi kami yaitu untuk membahas tentang kasus teori etika ya, baik etika profesi, etika dalam masyarakat ataupun etika dalam keuntungan sebagai tujuan dan juga prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Nah, kami juga beranggotakan 3 orang. Tentunya saya sendiri, Cindy Lupita, terus ada Gita Octaviani Nur Afifah, terus ada Elvira Gita. Next. Selanjutnya ini di sini adalah ada ringkasan kasus. Jadi di sini ada beberapa video. Tentunya ada beberapa video tentang yang pertama ini adalah pelanggaran, yaitu suatu tindakan merokok bukan pada tempatnya. Terus yang kedua ada motor ugal-ugalan, yaitu motor yang tidak sepatutnya untuk dicontoh dan juga membahayakan keselamatan orang lain sehingga melanggar etika dalam hal lalu lintas. Terus ada yang ketiga ini adalah membuang sampah sembarangan. Di video ini diperlihatkan bahwa ada seseorang ataupun oknum yang membuang sampah sembarangan sehingga merugikan orang lain dan juga lingkungan. Terus yang keempat ada pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai pesawat terbang yaitu Lion Air. Terus yang kelima ini adalah pemotor yang mengambil hak di jalan kaki, yaitu pemotor yang melanggar trotoar. Next. Perkenalkan, nama saya Gita Octaviani Nur Afifah dengan NIM 51121911007. Di sini saya akan melanjutkan tentang teori etika. Nah, di teori etika ini dibagi menjadi 9 kategori ya. Yang pertama ada etika deontologi. Nah, etika ini menekankan bahwa pentingnya seseorang melaksanakan kewajiban, baik atau buruk seseorang dalam berperilaku berdasarkan sesuai atau tidaknya perilaku orang tersebut dengan kewajibannya. Yang kedua ada etika hak. Nah, jenis teori ini mengakar pada deontologi ya. Nah, hak ini menyangkut pada martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga ada etika teleologi. Nah, di sini etika ini mengukur baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Nah, yang keempat yaitu etika egoisme etis. Nah, tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Nah, jadi yang membedakan tindakan berkutat diri, egoisme psikologis, dengan tindakan untuk kepentingan diri, yaitu egoisme etis, adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Kelima, yaitu teori utilitarianisme, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Nah, yang keenam yaitu teori keutamaan, yaitu teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak pertama-tama berurusan dengan benar atau salahnya. Jadi tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan kebaikan atau keburukan watak manusia. Nah, yang ketujuh yaitu ada teori evolusionisme, yaitu suatu pemahaman tentang baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan suatu prinsip yang terus berubah-ubah dengan adanya pengaruh perubahan budaya di daerah tersebut. Nah, yang kedelapan yaitu ada teori etika stoik. Nah, yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup ya, dan bagaimana menghindari pikiran-pikiran stres dan jenuh, mengajarkan bahwa kita tentang bagaimana kebahagiaan seseorang itu bersumber dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, yang kesembilan yaitu ada teori etika steonom. Nah, sebuah etika yang dilandasi oleh filsafat Kristen. Nah, teori ini menyatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan Allah. Kemudian ada keuntungan dan prinsip-prinsip etika bisnis, keuntungan dan etika bisnis, prinsip umum etika bisnis. Di sini ada etika profesi yang terdiri dari ciri-ciri, pandangan neoklasik, pandangan ekonomi klasik, dan prinsip. Kemudian di sini ada keuntungan etika, tujuannya itu bisnis mengejar keuntungan. Keuntungan merupakan hal pokok bagi kelangsungan bisnis. Walaupun bukan tujuan satu-satunya, sebagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal, dari sudut pandang etika keuntungan, bukan hal yang buruk keuntungan. Ini memungkinkan perusahaan tidak hanya bertahan, melainkan juga dapat menghidupi karyawan-karyawannya. Dan demi memperoleh keuntungan tersebut, etika sangat dibutuhkan, karena akan membentuk suatu perusahaan yang kokoh
dan memiliki nilai yang tinggi. Kemudian sini ada prinsip umum etika bisnis itu ada 5. Yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Seperti mengambil keputusan dengan tepat dan adil serta bertanggung jawab pada keputusan tersebut. Yang kedua ada prinsip kejujuran sebagai salah satu kunci sukses suatu usaha. Karena tanpa adanya kejujuran maka bisnis tidak dapat bertahan lama. Dan bisa menerapkan prinsip ini di segala kegiatan bisnis, misalnya jujur kepada konsumen mengenai produk dan jujur dalam bekerja sama dengan pihak lain. Yang ketiga ada prinsip keadilan, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan lainnya. Semua orang yang terlibat dalam bisnis berhak memberikan kontribusi yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini tuh menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima ada integritas moral. Berarti semua pihak perusahaan harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik perusahaan dengan menjunjung integritas baik pada diri sendiri maupun perusahaan. Akan membentuk kepercayaan yang lebih kuat dari konsumen. Saudara, video seorang siswi yang masih berseragam dan sedang merokok saat berkendara motor di Madiun, Jawa Timur viral di media sosial. Menyusul viralnya video tersebut, polisi mendatangi rumah sang siswi untuk memberikan teguran dan helm. Inilah video seorang siswi yang sedang berkendara tidak mengenakan helm dan sedang merokok viral di media sosial. Belakangan diketahui sang siswi berinisial AN warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ini terjadi pada Jumat 4 Juni lalu. AN terekam kamera warga di area traffic light Syahruban Madiun saat dirinya baru saja pulang dari sekolahnya. Seketika videonya viral dan menuai pro kontra dari warganet. Selanjutnya ke ringkasan dan keterkaitan kasus 1 ya, yaitu merokok bukan pada tempatnya, dan kasus 2 yaitu kasus motor ugal-ugalan. Nah, terdapat 2 video di sini. Video pertama ini menunjukkan gambaran seorang siswi sekolah yang tidak mengenakan helm dan juga merokok di jalan raya. Nah, perbuatan siswi itu menuai pro dan kontra ya dari berbagai warganet. Nah, setelah video ini viral, polisi pun mendatangi kediaman siswi tersebut dan memberikan teguran karena perbuatan ini sangat membahayakan pengguna motor lain dan tidak menghargai hak sesama pengguna jalan raya. Yang kedua ada video yang menggambarkan sekelompok pengendara motor yang ugal-ugalan di Jalan Raya Bandung yang mengenakan knalpot bising dan membahayakan pengendara motor lain di Bandung. Nah, menurut kelompok kami dari kasus-kasus ini yaitu melanggar etika normatif, etika hak, dan egoisme etis. Nah, penjelasannya yang pertama yaitu egoisme etis ya, yaitu dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, tertera pada video tersebut merupakan aktivitas yang membahayakan orang lain ya, dan sehingga tidak menghargai hak sesama pengguna jalan tersebut. Yang kedua yaitu melanggar teori hak. Nah, karena menurut teori hak yaitu suatu tindakan atas perbuatan itu dianggap tidak baik. Nah, apabila tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dan dikatakan bahwa teori hak itu merupakan aspek dari teori deontologi ya, maka tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Nah, yang selanjutnya yaitu melanggar etika normatif. Nah, yang penjelasannya yaitu norma-norma yang menuntut manusia untuk bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk yang sesuai kaidahnya dengan yang berlaku di masyarakat. Nah, etika ini tidak sekedar untuk melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan, namun juga untuk menunjukkan perilaku manakah yang baik dan buruk. Contohnya seperti etika yang bersifat individual, seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan kejujuran. Tai, mana orang nak mandi? Nah, nak buang sampah di laut nah. Dah tempat sampah po yuk. Mano kamu? Ini dia nih salah satunya nih ya, yang tukang buang sampah sembarangan di jalur HK. Padahal kemarin dia sendiri udah ngeliat sendiri teman-teman itu lagi bersihin di jalur HK.
Dia pedagang. Selanjutnya adalah ringkasan dan keterkaitan kasus 3, yaitu membuang sampah sembarangan. Di dalam video pertama atau 3B, 3A ini kita dapat melihat bahwa seseorang ibu-ibu ataupun seorang wanita yang membuang sampah di pantai. Dan itu juga tidak patut dicontoh dan juga melanggar etika dan juga norma dan juga undang-undang yang ada. Di mana oknum ini membuang sampah sembarangan dan merugikan orang lain, masyarakat ataupun ekosistem laut. Yang video 3B ini sama, membuang sampah sembarangan, akan tetapi dalam membuang sampahnya ini di pinggir jalan. Kita juga sering menemui di kota-kota, di perkotaan, bahkan di pusat kota, orang-orang yang masih membuang sampah ke pinggir jalan ataupun di trotoar kota. Nah, dalam hal ini kasus ini juga mempunyai keterkaitan dengan teori etika dan juga norma-normanya yang ada. Salah satunya adalah tentang egoisme etis, terus ada teori hak dan etika normatif, dan juga teori utilitarianisme. Nah, salah satunya adalah pelanggarannya itu bahwa orang-orang ini yang membuang sampah ini melanggar ataupun mengambil hak orang lain dan juga bersikap individu atau egoisme. Nah, di sini juga tindakan yang dilakukan ini memang tidak bermanfaat bagi masyarakat dan juga orang lain, bahkan merugikan orang lain. Jangan semangat otos kamu, jawab yang benar. Ini masih benar sampai kita. Itu titik. Saya tahu kamu kerja. Kenapa nggak juga? Iya. Salah jawab. Emosi kamu ngomongin kontrol. Kita mandi kan, kita kontrol ya. Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Andra Lesmana. Kementerian Perhubungan akan menginvestigasi kasus pesawat Lion Air JT161 tujuan Singapura, Jakarta. Bus pembawa penumpang salah menurunkan penumpang ke terminal kedatangan domestik pada 10 Mei 2016 lalu. Penyelidikan terkait kesalahan bus pembawa penumpang setelah mendarat oleh pesawat Lion Air JT161 tujuan Singapura, Jakarta diungkapkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Suprasetyo. Pihaknya baru mengetahui adanya kesalahan terminal. Akibatnya ada penumpang asal Hongaria tidak menjalani pemeriksaan X-ray petugas Bea dan Cukai Bandara. Selain telah menegur maskapai Lion Air, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub juga akan menginvestigasi penyebab pasti kesalahan tersebut. Kemudian di sini ada ringkasan dan keterkaitan kasus keempat, yaitu pelanggaran Lion Air. Yang di kasus 4A ini, video yang menggambarkan seorang penumpang dari maskapai Lion Air terjadi keterlambatan keberangkatan sehingga penumpang harus menunggu hingga 3 jam di Bandara Juanda, Surabaya. Salah satu penumpang pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT910 jurusan Surabaya dan Pasar, keberangkatan pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, namun saat ini pukul 19.15 belum berangkat. Penumpang mengeluhkan belum menerima penjelasan dari pihak Lion Air terkait keterlambatan pemberangkatan seluruh jadwal penerbangan tersebut. Di kasus 4B, video yang menggambarkan setelah terjadi keterlambatan di beberapa penerbangan Lion Air, terjadi kesalahan penurunan penumpang Lion Air rute Singapura, Jakarta dengan nomor JT161. Sebanyak 182 penumpang JT161 tersebut harusnya melalui proses clearance imigrasi. Tapi karena terjadi kesalahan, beberapa penumpang yang ada dalam satu bus justru diturunkan di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penjelasannya, pihak Lion Air menyatakan bahwa pesawat mendarat pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dan diarahkan untuk parkir di remote area 56 oleh petugas ATC. Karena parkir pesawat bukan di terminal, maka penumpang harus menggunakan bus
yang telah disediakan. Terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh salah satu pengemudi pihak ketiga, shuttle bus yang mengantar penumpang JT161 ke terminal kedatangan domestik 1B. Keterkaitan dari teorinya itu ada 5. Yang pertama ada teori keutamaan, teori utilitarianisme, etika normatif, teori hak, dan teori deontologi. Bukan sore yang biasa bagi bapak ini. Niatannya melintas di atas trotoar dengan sepeda motornya terhenti oleh seorang bocah. Begitupun dengan para pengendara sepeda motor lain yang bertingkah sama. Itulah aksi dari Dava Faros Oktoviarto, seorang anak kecil yang mampu membuat ciut orang dewasa. Tentu saja karena para pengendara sepeda motor jelas-jelas melanggar aturan. Video yang memperlihatkan banyak pengendara memilih jalan di trotoar untuk hindari macet viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @banyuwangi_hits. Dalam video nampak terlihat kemacetan yang terjadi. Banyak kendaraan yang begitu padat dan sulit untuk maju. Para pemotor pun menghindari macet. Namun tiba-tiba ada seorang ibu-ibu dengan membawa sepeda ontel membuat kendaraan sulit untuk berjalan. Sang ibu pun berjalan dengan santai. Para pengendara lainnya berusaha sabar menunggu ibu tersebut berjalan dengan sepedanya. Sebanyak 4.000 pengguna telah melihat postingan tersebut. Ada pula yang merasa lucu dengan tingkah sang ibu. Lalu dalam kasus 5 ini, yaitu ringkasan dan keterkaitan kasus untuk pemotor yang mengambil hak pejalan kaki ini atau mengambil trotoar ini adalah pelanggaran. Kenapa? Karena telah ada dalam undang-undang. Dan juga dalam kasus video pertama ini yang 5A ini diperlihatkan ada seorang pemotor ataupun banyak lebih dari satu pemotor yang melalui jalur trotoar untuk menghindari kemacetan, tetapi dihadang oleh anak siswa SD, yaitu bernama Dava. Dan ini juga patut diapresiasi yang berani untuk menghalau orang dewasa untuk melakukan kebaikan. Yang kedua juga sama, video 5B ini memperlihatkan seorang pemotor juga atau banyak lebih dari satu pemotor yang menggunakan jalur trotoar ataupun jalur pejalan kaki. Di sini kita lihat bahwa pemotor-pemotor tersebut terhalau ataupun terhadang oleh seorang ibu-ibu yang membawa sepeda. Sehingga dalam hal ini yang tadinya ingin membawa menghindari kemacetan ternyata harus menunggu ibu-ibu tersebut untuk maju lebih dulu. Nah, ini juga suatu hal tindakan yang tidak patut dicontoh karena merugikan orang lain dan juga membahayakan pejalan kaki. Dalam kasus-kasus ini, kasus 5 ini tentunya pada pemotor yang mengambil hak trotoar ini melanggar norma dan juga teori-teori yang ada, mulai dari norma hukum, pelanggaran pemotor yang melanggar hukum ya karena mengambil hak orang lain. Terus ada juga melanggar teori utilitarisme, yaitu melakukan tindakan yang sangat tidak bermanfaat ya, sehingga merugikan masyarakat banyak. Terus teori egoisme etis, dalam hal ini memang seorang yang mengambil hak pejalan kaki di trotoar ini hanya mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain. Nah, etika normatif itu bersikap individual dan tidak bertanggung jawab. Terus ada juga berperilaku yang tidak semestinya dalam hal ini. Next. Nah, sekian dari kelompok kami, mohon maaf dan kesalahan kita setelah menyaksikan beberapa kasus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.